Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai strategi distribusi digital PT Mitra Adi Perkasa Tbk dalam menghadapi transformasi bisnis retail modern. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wastu Atala Zatari dengan NIM 14225 0289. Saya berasal dari prodi akuntansi kelas EAG. Studi kasus ini tuh berfokus pada bagaimana sebuah raksasa retail konvensional dapat mengadopsi kelincahan digital untuk mengoptimalkan efisiensi rantai pasok mereka. Mari kita bedah dulu latar belakangnya. Nah, perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja. Konsumen saat ini menginginkan pengalaman belanja yang cepat, mudah, dan terintegrasi antara toko fisik dan platform digital. Oleh karena itu, perusahaan retail tak lagi cukup hanya mengandalkan gerai fisik, tetapi juga harus membangun ekosistem digital yang terhubung dengan baik. PT Mitra Adi Perkasa Tbk MAP, sebagai perusahaan retail lifestyle terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan tersebut karena mengelola lebih dari 2.500 gerai serta berperan sebagai pemegang lisensi, importir, distributor, dan peritel. Untuk mempertahankan posisinya di tengah persaingan digital, MAP perlu mengintegrasikan strategi distribusi konvensional dengan berbagai teknologi digital seperti e-commerce, SEO, digital advertising, CRM, dan data analitik agar operasional mereka menjadi lebih efisien, responsif terhadap kebutuhan konsumen, dan mampu bersaing di era transformasi digital. Lalu berikut ada beberapa rumusan masalahnya. Nah, dalam analisis ini ada 5 rumusan masalah yang dikaji. Yang pertama, bagaimana mentalitas digital entrepreneurship dan karakter startup dibutuhkan oleh manajemen MAP dalam membangun ekosistem e-commerce omnichannel, serta bagaimana hal ini mengubah model rantai pasok tradisional menjadi model distribusi digital yang lebih efisien. Yang kedua, bagaimana penerapan strategi search engine optimization, outback dan offback SEO dapat membantu MAP mengarahkan traffic konsumen menuju platform e-commerce resmi di tengah persaingan dengan penjual tidak resmi di marketplace. Yang ketiga, ada bagaimana strategi penargetan iklan digital melalui social media marketing dan online advertising dapat disesuaikan dengan profil konsumen MAP, serta keterkaitannya dengan upaya menekankan biaya inventory, holding cost. Yang keempat, bagaimana strategi Customer Relationship Management (CRM) berbasis data keanggotaan MAP Club dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendukung prediksi distribusi antar wilayah. Lalu yang terakhir, bagaimana pemanfaatan data analitik, khususnya prediktif dan perspektif analitik, dapat membantu logistik MAP merencanakan alokasi pasokan secara tepat waktu guna menghindari resiko dead stock. Yang pertama ini digital entrepreneurship dan transformasi e-commerce. Dalam membangun ekosistem e-commerce omnichannel, MAP memerlukan mentalitas digital entrepreneurship yang menekankan inovasi, fleksibilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Beberapa karakteristik yang diterapkan meliputi melakukan pilot project sebelum implementasi penuh, membentuk tim lintas fungsi yang lebih adaptif, memanfaatkan data pelanggan secara real time, dan fokus pada pengalaman pelanggan yang terintegrasi. Transformasi ini tuh mengubah model distribusi tradisional menjadi model distribusi digital yang menghubungkan toko fisik dan platform online.
Dengan demikian, alokasi stok dapat dilakukan berdasarkan permintaan aktual pasar, sehingga meningkatkan responsivitas rantai pasok. Selanjutnya nih ada penerapan Search Engine Optimization SEO. MAP menghadapi tantangan berupa persaingan dengan penjual tidak resmi dan produk tiruan yang banyak ditemukan di marketplace umum. Ketika konsumen mencari produk di Google, traffic seringkali berbelok ke marketplace pihak ketiga, yang biasanya itu harganya bisa lebih murah, ataupun orang-orang tuh berpikir bahwa dengan harga murah ini dia bisa beli dengan barang yang mirip aslinya. Nah, berikut ini ada sebagai mekanisme pertahanan, MAP itu menerapkan kombinasi SEO. Nah, yang pertama itu dari on-page SEO, yaitu optimasi judul produk dan deskripsi, lalu penggunaan kata kunci yang relevan, perbaikan kecepatan website, dan tampilan yang responsif pada perangkat mobile. Lalu ada juga off-page SEO. Off-page SEO ini difokuskan untuk membangun backlink dari situs terpercaya, publikasi melalui media online, dan kolaborasi dengan influencer maupun portal berita. Nah, melalui strategi ini, MAP dapat meningkatkan trafik organik, memperkuat data citra merek, dan mengarahkan konsumen menuju platform resmi perusahaan. Selanjutnya ada social media marketing dan online advertising. Nah, di era digital ini, media sosial dan platform periklanan online menjadi sarana penting bagi perusahaan retail untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif. Sebagai perusahaan yang mengelola berbagai merek lifestyle internasional, MAP perlu menerapkan strategi pemasaran digital yang sesuai dengan karakteristik target pasarnya. Nah, ada dua nih pendekatan iklannya. Yang pertama itu ada Meta Ads. Nah, biasanya perusahaan tuh menargetkan konsumennya itu berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku digital. Lalu selanjutnya ada TikTok Ads. Nah, kalau di TikTok Ads ini menggunakan pendekatannya itu yang lebih interaktif melalui video pendek, konten lifestyle, dan kolaborasi dengan konten kreator. Nah, penerapan iklan digital yang tepat sasaran itu dapat meningkatkan penjualan produk secara lebih cepat. Dampaknya adalah berkurangnya biaya penyimpanan barang dan menurunnya resiko penumpukan stok yang tidak terjual. Nah, berdasarkan teori Heiser-Render dan Munson tahun 2021, semakin cepat barang terjual lewat kanal digital, semakin pendek waktu barang mengendap di gudang. Ini langsung berkontribusi menurunkan biaya penyimpanan holding cost dan meminimalisir resiko stok yang menumpuk. Nah, selanjutnya ada Customer Relationship Management (CRM). Customer Relationship Management (CRM) merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemanfaatan data dan teknologi digital. Nah, dalam digital implementasinya ini, MAP mengembangkan program keanggotaan digital bernama MAP Club yang menjadi pengumpulan data pelanggan. Nah, data yang dikumpulkan ini tuh ada riwayat transaksi, frekuensi pembelian, preferensi produk, dan juga preferensi merek. Lalu manfaat CRM ini sendiri yaitu personalisasi promosi dan penawaran, meningkatkan customer retention, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, selain untuk mendukung aktivitas pemasaran, CRM itu juga memberikan manfaat bagi proses distribusi. Data pelanggan yang terkumpul dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola permintaan di setiap wilayah. Dengan demikian, MAP dapat mengalokasikan stok barang secara lebih tepat sesuai karakteristik pasar pada masing-masing daerah.
Hal ini membantu perusahaan mengurangi resiko kelebihan maupun kekurangan persediaan. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan data analitik. Sebagai perusahaan yang berperan sebagai importir, distributor, dan peritel sekaligus, MAP menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut berasal dari transaksi penjualan, pergerakan stok, aktivitas pelanggan, hingga operasional logistik. Oleh karena itu, pemanfaatan data analitik menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, ada dua data analitik yang paling sering diteliti. Yang pertama itu ada predictive analytic. Nah, ini tuh digunain untuk memprediksi permintaan produk berdasarkan data historis penjualan, tren pasar, faktor musiman, dan perilaku konsumennya. Lalu ada perspektif analitik. Ini tuh digunain untuk memberikan rekomendasi tindakan seperti penentuan jumlah stok optimal, pemilihan rute distribusi terbaik, dan pemindahan stok antar wilayah. Nah, pemanfaatan kedua jenis analitik tersebut memungkinkan perusahaan mengelola rantai pemasok secara lebih akurat, mengurangi resiko destock, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Nah, kesimpulan lalu ada yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan dari analisis saya ini berdasarkan hasil analisis transformasi digital yang dilakukan PT Mitra Adi Perkasa Tbk MAP menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan retail modern tidak hanya bergantung pada jaringan gerai fisik yang luas, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses bisnis. Melalui penerapan digital entrepreneurship, optimasi SEO, social media marketing, CRM berbasis data, serta pemanfaatan data analitik, MAP mampu meningkatkan efektivitas distribusi, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Integrasi berbagai strategi digital tersebut membantu perusahaan merespon perubahan perilaku konsumen dengan lebih cepat, mengelola persediaan secara efisien, serta menjaga daya saing di tengah perkembangan industri retail yang semakin digital. Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis data, MAP memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin retail lifestyle di Indonesia. Nah, berikut adalah sumber referensi saya untuk presentasi kali ini, untuk saya studi kasus analisis kali ini. Dan saya sendiri mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya kali ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu dosen atas satu semester yang menurut saya sangat berharga ini, karena bisnis digital ini membantu saya dalam memahami bagaimana dunia digital dalam bisnis itu berjalan. Mohon maaf jika ada bahasa yang terbata-bata, jika saya masih terlalu cepat dalam berbicara dan kurang jelas dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.